Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip nilai agama Islam, mekanisme, tujuan, tanggung jawab, dan ruang lingkup lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur riba atau yang dilarang dalam agama Islam. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. Secara umum, lembaga keuangan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan sosial penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu atau rumah tangga. Kemudian ada prinsip operasional. Yang pertama yaitu prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Yang kedua yaitu prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Yang ketiga yaitu prinsip wadiah, yaitu titipan di mana pihak pertama menitipkan dana dan benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip jual beli murabahah, yaitu jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembeli dan keuntungan bagi penjual. Kemudian yang kelima yaitu ada prinsip ijarah, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilik pada akhir masa sewa disebut ijarah mumtahiyah bitamlik. Kemudian yang keenam yaitu prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya, serta penyaluran al-qadrarul hasan, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin dan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Struktur lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Syariah sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). Lembaga keuangan bank terdiri dari dua macam. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang luas dan daripada bank yang berstatus non-devisa. Antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata asing atau jasa bank di luar negeri. Bank umum berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasai, dengan fungsi mempertemukan antara penabung dan penanaman modal dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Belakangan Bank Syariah disahkan pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional, di mana bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah. Lembaga keuangan bank syariah yang kedua adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksanaan sebagai fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.
jenis produk yang ditawarkan oleh bank pembiayaan syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank pembiayaan rakyat syariah, seperti pembukaan rekening, giro, dan ikut clearing. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak daripada lembaga keuangan non-bank. Masing-masing lembaga keuangan bank mempunyai ciri-ciri masing-masing. Lembaga keuangan non-bank yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dan penanam modal. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan adalah modal jangka panjang. Selanjutnya yaitu pasar uang. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dari investasi dana. Hanya bedanya, modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek. Lembaga keuangan non-bank yang ketiga yaitu perusahaan asuransi syariah adalah usaha untuk melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari dana pensiun. Dana pensiun merupakan dana perusahaan yang kegiatannya itu mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura itu merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan ini jenis relatif dan ini masih baru di Indonesia. Selanjutnya adanya perusahaan penggadaian. Perusahaan penggadaian itu merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan barang tertentu. Nah, jaminan tersebut nantinya akan digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak penggadai untuk meminta nilai besarnya nilai jaminan. Perkembangan lembaga keuangan syariah. Perkembangan bank syariah terlihat sekitar tahun 2007. Di mana terjadi pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah yang merambah ke berbagai kota di Indonesia. Pada bulan Januari 2010, jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 bank umum syariah dan 25 unit usaha syariah. Selain itu, jumlah bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS telah mencapai 140 unit pada periode yang sama. Perkembangan perbankan syariah terlihat lebih baik lagi di sekitar tahun 2013, di mana terjadi pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah yang telah menyebar hampir ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Selain itu, jumlah bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS telah mencapai 166 unit pada periode yang sama. Perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun penggunaan instrumen syariah dalam pembiayaan negara dalam hal lembaga bisnis syariah. Perkembangannya di Indonesia juga sangat pesat.